Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 51. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari baru, hari anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 51, firman Tuhan berbunyi demikian. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menanggalkan kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu,
Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema yaitu kemenangan dari Tuhan. Kemenangan dari Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti sebuah lomba atau ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, lalu kita menang atau mendapatkan jalan keluar dari tantangan hidup kita, apakah kita menyadari dari mana datangnya kemenangan tersebut? Ataukah kita justru berbangga atas diri kita sendiri? Bacaan kita pada pagi hari ini menyatakan tentang pertempuran atau perkelahian Daud dengan Goliat dan juga orang-orang Filistin. Daud adalah seorang gembala yang sama sekali belum memiliki pengalaman perang, sementara Goliat adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam perang. Di ayat 39 menyatakan bahwa Daud tidak menggunakan pakaian perang. Dan di ayat 40 menyatakan bahwa Daud hanya menggunakan tongkat dan ketapel, sedangkan orang Filistin menggunakan pedang, tombak, dan lembing. Namun Daud pun berhasil mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin itu lari ketakutan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kemenangan Daud bukan karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan karena ia percaya pada pertolongan Tuhan. Di ayat 45, Daud menjawab orang Filistin ketika orang Filistin mengutuki dia. Daud menjawab demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Di sini sangat jelas bahwa Daud begitu meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupannya. Sehingga dengan iman dia maju dan dengan pertolongan Tuhan ia menang dalam peperangan tersebut dan membunuh Goliat dan membuat orang-orang Filistin itu lari ketakutan. Ibu bapak, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan yang begitu membuat hidup kita tertekan. Tantangan kehidupan yang mungkin nampak sangat menakutkan. Bahkan mungkin kita melihat tantangan itu lebih besar daripada kita. Namun firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan fokus pada besarnya masalah kehidupan, tetapi fokuslah pada besarnya kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan dari setiap tantangan kehidupan kita. Dan ketika kita menang dalam tantangan hidup, menang dalam segala pergumulan kita, jangan kita lupa bahwa kemenangan yang kita peroleh asalnya daripada Tuhan, dan teruslah bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena sesungguhnya kemenangan yang kami miliki hanya asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan kesehatan, sehingga mereka boleh pulih. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan kesehatan, memberikan iman pengharapan, sehingga dalam masa tua mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, tetap merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam duka cita. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka, sehingga tidak larut dalam duka cita, namun selalu percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, agar boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai, memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan, boleh kami lakukan dengan baik, dengan sukacita, dan dalam pertolongan Tuhan. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.